Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Allah di hari ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kami ada di hari ini, itu anugerah besar darimu. Maka berkenan Tuhan, kami yang menikmati berkat-Mu ini, Engkau layakkan untuk menerima firman-Mu, agar lewat firman Allah di pagi ini kami semakin dimampukan untuk melakukan hidup kami secara bertanggung jawab demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Yesaya 56 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesaya 56 ayat 9 sampai 12. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Pemimpin-pemimpin yang fasik. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing terlahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah, kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu hiduplah secara bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya sangat percaya tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan akhir hidupnya itu ada dalam kebahagiaan. Ya, saya bisa katakan demikian karena kalau kita tanya kepada orang yang berjuang siang malam banting tulang, mengapa dia lakukan itu, giat bekerja tanpa mengenal lelah, katakan demikian, maka harapannya adalah supaya kehidupannya kelak itu selalu terpenuhi. Sukacita dan kegembiraan dia boleh rasakan, ya. Sehingga menjadi benar seperti apa yang dikatakan di awal tadi, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mengalami kebahagiaan di akhir hidupnya. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Artinya bagaimana saya dan Bapak Ibu juga menginginkan hal yang sama. Karena memang seharusnya kita semua mengalami kebahagiaan di akhir hidup kita. Nah, namun yang harus kita bangun di sini saudaraku, kata akhir itu, ya, kata akhir itu bukan pada waktu kita masih ada di dunia ini. Bagaimana kita pahami kata akhir itu adalah sesudah di dunia ini. Artinya begini, kita mengumpulkan apa yang kita cari, yang kita dapatkan dalam hidup ini, bukan untuk bekal di waktu mati kita. Karena ketika kita sudah mati, kita tidak bisa menikmati itu lagi.
Kita sudah tidak bisa makan makanan itu lagi. Kita sudah tidak bisa menggunakan uang itu lagi. Karena orang yang meninggal tidak ada kemudian dia bawa rumahnya, dia bawa uangnya atau apa yang ada padanya. Itulah. Nah, maksudnya saudaraku, supaya ketika kita menapaki kehidupan di dunia ini dalam karya bakti kita, lewat juang kita, ya, kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana kita mengumpulkan hal-hal yang lahiri, yang jasmania, yang sifatnya materi dan sebagainya, ya, untuk di akhir hidup kita, orang bilang di masa tua kita. Tapi bagaimana kemudian kita juga berpikir bagaimana mempersiapkan bekal kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena hidup di dunia ini berakhir lewat kematian, tapi bukan berarti stop sampai di situ. Ada proses di mana kita akan masuk ke dalam pengadilan Allah yang kemudian akan menentukan kita dalam sebuah pilihan yang tidak bisa ditawar, tidak bisa diubah, yaitu kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Nah, itulah alasan kenapa kemudian saudaraku, tema khotbah kita berkata hiduplah secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah bagaimana kita memanage jiwa kita, memanage hati kita, memanage pikiran kita, memanage perasaan kita berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan hasrat kita untuk mendapatkan kepuasan batin kita, tapi bagaimana kita membangun kepuasan iman kita juga. Nah, ini seringkali yang dilupakan oleh manusia, saudaraku. Dia pikir dia bisa hidup hanya karena dia punya kekuatan finansial, dia punya kekuatan materi, ya, dia punya kekuatan sosial, ya, sehingga hal-hal yang spiritual selalu diabaikan. Nah, ini yang mau dikatakan di dalam bacaan kita oleh Yesaya. Orang-orang yang demikian, maaf ya, digambarkan seperti seekor anjing yang kelaparan. Kita bisa bayangkan, saudaraku, kalau kemudian kita diibaratkan ya seperti seekor anjing yang seperti itu. Artinya anjing yang lapar itu, kita tahu dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun dengan langkah-langkah yang sadis, tidak manusiawi, tidak berbela rasa. Dia siap memangsa apapun yang mau dia mangsa. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki kepekaan nurani, kepekaan iman. Makanya kita disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang harus memiliki budi pekerti, memiliki hati nurani, memiliki iman. Kita ini adalah gambar Allah. Kalau kita kembali melihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, ya, makanya Allah katakan kita ini ciptaan yang termulia. Beda kita dengan dengan hewan atau binatang atau ciptaan yang lain. Nah, bagaimana kita berdiri dalam kekuatan sebagai manusia yang punya nurani dan punya iman, supaya kita mampu menjadi makhluk atau orang yang bertanggung jawab seperti yang tertulis di tema kita. Nah, tujuannya, saudaraku, supaya kita tidak hanya mencari kebahagiaan kita di dunia, tapi juga kita mempersiapkan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan kita sesudah di dunia. Nah, saya pikir ini hal-hal yang tidak bisa kita tolak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak bisa. Karena pada kenyataannya semua manusia akan berakhir dalam hidup ini, lalu kemudian akan masuk dalam masa yang berbeda dengan dunia ini. Makanya saya pernah berkhotbah, saya bertanya begini di awal khotbah saya, Bapak Ibu. Apakah yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu sadar betul bahwa hidup ini punya akhir?
Ketika Bapak Ibu sadar betul bahwa ada masa di mana manusia akan meninggalkan kehidupannya di dunia ini, lalu kemudian dia akan masuk dalam kehidupan yang tidak sama dengan di dunia ini. Tapi kehidupan yang tidak sama dengan di dunia ini, disitulah kita ditentukan apakah kita akan selamat atau kita akan binasa. Apa yang akan kita pikirkan, saudaraku? Tentu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mencapai masa akhir di dunia ini, lalu mencapai kekekalan, bukan kebinasaan. Nah, sorotan tema kita mengatakan kita harus bertanggung jawab dalam menjalani seluruh realitas hidup kita. Tapi tanggung jawab yang mau dibangun di sini adalah tanggung jawab spiritual. Kalau kita punya iman, pasti kita pintar. Kalau kita punya iman, pasti kita berhikmat. Kalau kita punya iman, pasti kita punya hati nurani. Kalau kita beriman, pasti kita tidak pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita beriman, kita pasti menjadi orang yang tidak pernah terkalahkan. Bukan dalam ukuran kita, terkalahkan bukan dalam ukuran kita, tapi dalam ukuran Tuhan. Artinya kalau kita punya iman, kekalahan pun kita akan bisa hadapi dengan tenang, tetap bersyukur. Berarti kita tidak kalah, saudaraku. Ya. Karena di balik syukur itu Tuhan berikan sesuatu yang besar. Ya. Tuhan sudah bilang berkali-kali, saya katakan, jika engkau di pihakku, siapa lawanmu? Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Tidak akan pernah kita merasa kalah di dalam Tuhan. Itu yang Daud nyatakan ketika dia lawan Goliat. Aku menghadapi engkau dalam nama Tuhanku. Walaupun orang sudah ketakutan luar biasa. Waduh, bagaimana ini Daud ini? Dia kecil imut, ya, hadapi Goliat yang besar kuat yang tidak pernah kalah. Tapi Daud begitu yakin, saudaraku, karena dia tahu, ya, dia memiliki Tuhan yang sangat besar, yang tak terkalahkan oleh apapun. Jangan pernah kita lupakan itu, ya. Kalau dalam Tuhan kita akan selalu mengalami, ya, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ya. Seperti apa, saudaraku? Seperti yang dialami oleh Lazarus. Khotbah-khotbah saya yang lalu saya katakan, dalam pandangan manusia Lazarus kasihan, menjijikkan, terhina dan seterusnya. Tapi dalam pandangan Tuhan Lazarus menang. Dia dimenangkan oleh Allah. Dia diangkat oleh Allah, duduk di pangkuan Abraham. Tapi orang-orang yang memandang dia rendah, memandang dia hina, justru di atas, di kehidupan sesudah di dunia ini atau di akhirat, biasa kita bahasakan demikian, orang-orang itu minta supaya Lazarus mencucukkan jarinya di dalam air untuk diteteskan ke lidahnya. Bayangkan, satu tetes air begitu mahal di sana. Uangnya banyak di dunia, tapi dia tidak bisa membeli satu tetes air di sana karena uangnya di dunia sudah nggak berlaku lagi. Pangkatnya di dunia sudah nggak berlaku lagi. Gitu loh. Jadi jangan kita membanggakan apa yang ada pada kita selama kita di dunia. Itu nggak akan berharga di atas. Apa yang fana tidak akan pernah bisa duduk di tempat yang baka. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi kita tidak bisa bawa sertifikat rumah kita ke atas sana, ya, ke akhirat. Lalu kita katakan, saya mau urus surat pindah rumahku di bumi. Nggak bisa. Kalau sudah mati aja, neraka aja, sorga yang akan kita rasakan. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, saya pikir sangat sederhana sekali, tapi selalu kita dibutakan dengan mata hati kita. Kita pikir hidup kita itu hanya di dunia. Tidak. Begitu kita sehat, seakan-akan kita tidak akan sakit, ya. Begitu kita sehat, seakan-akan kita tidak mati. Begitu kita kaya, seakan-akan kita tidak akan menderita. Tidak, saudaraku. Tidak. Apapun keadaan kita akan mengalami yang namanya penderitaan dan kematian. Itulah konsekuensi dari hidup. Itulah keberadaan sesuatu yang fana. Tidak ada yang kekal di dalamnya. Karena kekekalan itu hanya ada di tempat yang baka, yaitu di sorga. Dan menuju ke sorga sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6 katakan, hanya lewat Yesus Kristus. Amin.
Mari semangati diri kita, jangan tinggalkan Kristus. Dia hikmat kita, dia pengetahuan baik kita, dia kemampuan kita untuk berbela rasa. Dialah Allah yang akan selalu memberikan pencerahan kepada kita. Dan di dalam dia pula kita mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Terus berjuang dalam Tuhan, maka kita akan bertanggung jawab seperti tema khotbah kita. Kita menjadi manusia yang bertanggung jawab secara iman demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali boleh bersyukur kepadamu karena kami boleh menikmati firman-Mu di penghujung minggu ini Tuhan. Sebelum kami menikmati akhir pekan ini bersama dengan keluarga kami mohon Tuhan sertai berkati kami terus, agar ketika kami ada di hari esok dalam ibadah bersama dengan umat, baik yang dilaksanakan di gereja maupun di rumah, semua kami nikmati dengan sukacita karena kami tahu itu sarana yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah di sorga. Mari Engkau berkati kami terus dengan apa yang ada pada kami Tuhan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.